apakah konsep sex education ini ada dalam ranah pendidikan Islam? Assalamualaikum teman-teman. Kita sering mendengar istilah protect your daughter, educate your son. Lindungilah anak-anak perempuanmu dan didiklah anak laki-lakimu. Walaupun sebenarnya dalam pendidikan Islam, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, semuanya harus dilindungi dan harus dididik. Jadi yang dilindungi tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki juga harus dilindungi. Yang dididik tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan juga harus dididik. Kaitannya dalam hal ini untuk mendidik dan melindungi anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun perempuan, adalah dengan memberikan mereka pendidikan seksual yang tepat atau sex education. Nah, pertanyaannya, apakah konsep sex education ini ada dalam ranah pendidikan Islam? Jawabannya adalah ya, tentu saja. Di dalam pendidikan Islam juga membahas mengenai sex education. Bahkan sex education di dalam pendidikan Islam ini lebih dari sekedar membahas tentang kesehatan reproduksi dan hal-hal yang berkait dengan hubungan seksual laki-laki dan wanita. Lebih dari itu, karena sex education di dalam pendidikan Islam adalah bagaimana untuk memahami fitrah kemanusiaan, fitrah penghambaan, fitrah kehidupan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Nah, di dalam pendidikan Islam ini sex education ada tahap-tahapnya. Ada 4 tahap sex education dalam ranah pendidikan Islam. Dan setiap tahap ini ada konsep besarnya dan ada teknisnya. Bagaimana 4 tahap tersebut kita bahas dalam seri video ini. Tahap yang pertama adalah ketika anak sudah berusia 7 tahun atau dalam bahasa fikih sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Ketika akal si anak itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan seperti kita sudah bahas dalam video sebelumnya bahwa usia 7 tahun kedua ini adalah saat di mana anak-anak sudah bisa menangkap abstraksi dan sudah saatnya untuk mendapatkan instruksi, perintah atau larangan dari orang tuanya. Makanya dalam sex education ini konsep besar dalam usia 7 tahun, yakni tahap pertama dalam pendidikan seksual, adalah bagaimana agar anak-anak bisa memahami konsep fitrah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, teknisnya bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan satu tuntunan yang sangat gamblang. Beliau mengatakan di dalam salah satu hadisnya, "Muru sibyanakum bis salati idza balahu sab'an." Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat saat mereka sudah berusia 7 tahun. Nah, usia 7 tahun ini belum saatnya balik, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menuntun kita agar memerintahkan anak-anak berlatih sholat ketika mereka sudah sampai pada usia 7 tahun. Nah, dalam pelatihan sholat ini, dalam pengajaran untuk melaksanakan sholat ini, tentu anak-anak akan belajar juga tentang konsep aurat, tentang apa aurat di tubuhnya yang perlu ditutup ketika melaksanakan sholat. Dan aurat tubuh bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, di sini anak-anak sudah mulai memahami perbedaan antara aurat laki-laki dan perempuan. Ini adalah tahapan sex education yang pertama, memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan, utamanya adalah bagian-bagian aurat di dalam sholat. Nah, di usia ini juga anak-anak sudah mulai memahami perbedaan fisik antara pria dan perempuan dan mulai memahami mana bagian-bagian tubuhnya yang boleh dipegang oleh orang lain dan mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Dan ini tentu saja harus dibimbing oleh orang tua. Orang tua bertanggung jawab penuh dalam hal membimbing anak untuk mengenal mana bagian-bagian tubuh yang boleh dipegang oleh orang lain, mana yang tidak boleh. Dan tentu saja terkait dengan batasan-batasan aurat yang perlu ditutup ketika sholat. Tahapan yang kedua, sex education dalam pendidikan Islam adalah ketika anak-anak sudah sampai pada usia 10 tahun. Nah, konsep besarnya di sini adalah tentang bagaimana anak bisa paham mengenai batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan.
Kalau di usia 7 tahun tadi baru mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di usia 10 tahun ini sudah mulai mengenal batasan, interaksi, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi ada sambungannya, bahwa ketika anak sudah usia 7 tahun, dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat, untuk berlatih melaksanakan sholat. Kemudian ada sambungannya, wadribuhum idza balahu asyron, dan pukullah mereka ketika sudah sampai pada usia 10 tahun jika mereka masih tidak mau melaksanakan sholat. Tentu saja pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan apalagi menyiksa. Sebagai teguran, pukulan sebagai teguran. Dan ada lanjutannya, wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkan mereka di antara anak-anak itu dalam tempat tidur mereka. Jadi jangan digabung tempat tidur antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini adalah salah satu bentuk sex education yang paling dini yang diterapkan pada anak-anak usia 10 tahun, yakni dipisah tempat tidurnya. Nah, dalam hal tidur saja dipisah, apalagi dalam hal yang lain, misalkan mandi atau misalkan aktivitas-aktivitas yang melibatkan fisik dan seterusnya. Dengan sesama saudara kandung saja, interaksi atau hubungan fisik itu mesti dibatasi, apalagi dengan orang lain, dengan anak-anak yang bukan saudaranya sendiri, dengan teman-temannya, dengan kenalannya. Tentu harus dibatasi, terutama adalah urusan khalwah. Jangan sampai berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang sepi, harus bersama teman-teman yang lain. Nah, dalam tahap yang kedua ini, ketika anak-anak sudah mulai mengenal batasan, berarti mereka sudah mulai memahami konsep hijab, konsep batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Namun yang sering disalahpahami adalah bahwa hijab itu dianggap hanya berlaku bagi perempuan. Hijab itu jilbab, baju kurung, kerudung. Bukan. Hijab itu batasan, dan hijab itu berlaku bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Bagi perempuan, hijab itu bisa berupa jilbab, bisa berupa kerudung, bisa berupa pakaian baju kurung. Dan bagi laki-laki, hijab itu adalah berupa ghaddul basar atau menundukkan pandangan. Itu adalah konsep hijab, konsep pembatasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tahap ketiga dalam sex education menurut pendidikan Islam adalah ketika anak-anak sudah sampai pada usia baligh, yakni ketika sudah mengalami haid, ihtilam, atau sampai pada usia 15 tahun. Nah, konsep besarnya adalah bagaimana anak-anak memahami fungsi fisiologis serta dinamika psikologis yang mereka alami ketika mengalami perubahan-perubahan fisik tersebut yang ditandai dengan ihtilam, mimpi basah, atau haid atau menstruasi. Nah, di tahapan yang ketiga ini anak-anak mulai belajar mengenai darah, mengenai haid, mengenai menstruasi, mengenai kesehatan reproduksi, dan mengenai manajemen emosi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dinamika psikologis yang mereka alami. Begitu juga dengan anak laki-laki juga harus memahami mengenai ihtilam, mengenai mimpi basah, mengenai proses reproduksi yang bisa terjadi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, mengenai fungsi sperma, mengenai fungsi sel telur, dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus dipelajari di usia ini agar anak-anak juga memahami konsekuensi adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan secara fisik. Ketika anak-anak sudah memahami fungsi fisiologis dan dinamika psikologis yang mereka alami, juga mesti diberikan pemahaman mengenai bahayanya, resikonya hubungan seksual di luar nikah, apalagi ketika mereka masih berusia anak, masih berusia sangat muda. Apa resiko yang bisa ditanggung? Dan di sini dalam pendidikan Islam harus menggunakan pendekatan teologis juga, bahwa perzinaan itu adalah salah satu bentuk dosa besar yang sangat beresiko, tidak hanya bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat, tapi juga dalam kehidupan sosial. Bagaimana perzinaan itu bisa merusak kesehatan, bagaimana perzinaan itu bisa merusak hubungan sosial dan kekeluargaan, dan merusak tatanan masyarakat.
Ini perlu dipahamkan ketika anak sudah masuk tahapan ketiga, yakni tahap masa baligh. Nah, di tahap yang ketiga ini, ketika anak-anak sudah mulai masuk masa remaja, melewati masa baligh, mulai diajak diskusi, ngobrol santai tentang aktivitas-aktivitas seksual, persetubuhan, onani, masturbasi, dan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga diberi pemahaman mengenai bahaya pornografi, candunya, resikonya, bagaimana pengaruhnya kepada otak dan kreativitas, dan hal-hal yang semacam itu agar anak-anak bisa mawas diri dan terhindari dari paparan pornografi. Kemudian tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat adalah ketika anak-anak sudah menuju kedewasaan dan siap untuk berkeluarga, untuk menikah, untuk menemukan pasangan hidup. Maka di usia setelah 15 sampai 30 tahun, rata-rata usia 25 tahun, konsep besarnya adalah memahami tentang konsep keluarga, memahami tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan ke arah yang lebih serius, yakni persiapan untuk menikah atau pendidikan pranikah. Jadi dalam tahap yang keempat ini, sex education yang didapatkan adalah lebih kompleks lagi karena belajar mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana menjalin hubungan yang harmonis ketika sudah membentuk satu keluarga dalam ikatan pernikahan. Memahami apa sih tujuan pernikahan, apa sih tujuan berkeluarga dalam Islam. Bagaimana mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang sesuai dengan syariat. Bagaimana mewujudkan pendidikan keluarga yang manusiawi, yang setara antara laki-laki dan perempuan, yang berkeadilan, dan seterusnya. Sampai kepada hukum-hukum pernikahan itu sendiri. Karena mohon maaf, selama ini banyak yang mempromosikan pernikahan kepada anak-anak muda seakan-akan pernikahan itu wajib. Padahal hukum pernikahan itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Dan ini perlu dipelajari ketika anak-anak sudah masuk pada usia dewasa, sudah masuk pada usia siap untuk menikah. Maka pendidikan pranikah itu sangat penting. Nah teman-teman, itu dia kira-kira 4 tahap sex education di dalam pendidikan Islam. Yang pertama tadi ketika anak sampai usia 7 tahun, maka dia mulai belajar mengenali fitrah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian tahap yang kedua ketika dia sudah sampai usia 10 tahun, mulai membatasi interaksi, hubungan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam batas-batas tertentu. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga ketika sampai usia 15 tahun, sampai pada masa baligh, maka anak-anak mulai memahami, belajar mengenai fungsi fisiologis dan dinamika psikologis yang dialami saat melewati masa baligh tersebut. Kemudian yang keempat, ketika sudah melewati masa baligh, memasuki masa dewasa, sebagai pemuda atau pemudi, maka dia sudah mulai belajar tentang rumah tangga, mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan, mempelajari apa hak dan kewajiban suami istri, bagaimana relasi yang adil, yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Itu beberapa catatan yang bisa saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat. Dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam kehidupan berkeluarga di dalam rumah kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.